Halo sana, dimanapun kalian berada. Sebelum saya melanjutkan alur cerita episode 11 The King's Avatar, ada baiknya kalian mandi dulu bagi yang belum. Bagi yang udah, langsung aja subscribe channel ini. And I'm sorry kemarin gak sempat upload video. Ya kan, kemarin hari Kamis. Hari Kamis kan malam Jumat cuk. Malam Jumat ya Sunnah Rasul. Oke lanjut. Di gedung Jesse sedang diadakan fan meeting untuk pensiunnya YQ. Semua fans sudah berkumpul dan tidak sabar untuk bertemu dengan YQ. Setidaknya untuk pertama kalinya mereka bisa bertemu secara langsung dengan YQ. Walaupun YQ sudah pensiun dan hal itu membuat mereka sangat bersemangat. Shingo yang hadir di sana kelihatan sedih karena Tangrao yang ditunggu tak kunjung datang. Lah iya, si Tangrao lagi makan enak sama YQ dan kawan-kawan. Dia berusaha keras untuk menghibur dirinya sendiri dengan berteriak bahagia memanggil nama YQ dengan sebutan Master. Saat fan meeting dimulai, semua penonton kecewa karena yang naik ke panggung bukanlah YQ, melainkan Taozan. Lalu Taozan mengatakan alasan YQ pensiun dan digantikan oleh Sun Xiang adalah karena keputusan YQ sendiri. Lantas, hal tersebut membuat Chen Guo sangat sedih. Scene berganti. Chen Guo yang ngambek sama Tangrao karena udah ingkar janji. Dia bahkan menghindari Tangrao dengan berpura-pura memarahi Yeshu. Setelah Shenjuo pergi, Tangrao bicara dengan Yeshu. Dia yakin Yeshu pasti sadar kalau Shingo sedang dalam suasana hati buruk. Itu karena ucapan Taozan di fan meeting pasti melukai hati Shingo. Yeshu menjawab kalau dia tahu, tapi dia tidak mau membahasnya. Kenapa? Hanya yang lemah yang butuh dihibur. Bos tangguh kita bisa pulih dengan sendirinya, jawab Yeshu. Saat tengah malam, Yeshu menghibur Shingo yang tengah menenangkan diri di atap warnet. Beberapa hari kemudian, di kantor serikat Tyranny, ketua Guild Tyranny ingin meminta bantuan kepada kapten untuk mengalahkan Zhu Minxiao. Tapi saat ingin menemuinya, ketua jadi takut. Dia jadi tidak berani untuk menemui kapten dan memutuskan untuk mencari wakil kapten saja. Zhang Xianjie, wakil kapten Tyranny, adalah orang yang sangat perfeksionis. Mau makan ayam saja ditimbang dulu. 是这样的，就是时区力吧。哦，是希望我能帮你击杀君莫笑是吗？太对了，聊聊君莫笑的事了。 Di warnet Tenshin, Yeshu mengupgrade level senjata payung Guanji-nya. Selesai mengupgrade, Yeshu langsung memasuki arena untuk bermain. Di sisi lain, Shinji dan para anggotanya sudah menanti Mo Xiao. Begitu Mo Xiao login ke dalam Glory, mereka langsung menyerangnya. Shinji adalah pemain yang sangat akurat dan teliti. Dia bisa tahu titik koordinat Mo Xiao dan bahkan memberi perintah pada anggotanya untuk menyerang Mo Xiao sesuai dengan koordinat tersebut. Tapi Zhu Mo Xiao mampu mengalahkan anggota Tyranny dengan tangan kosong. Mo Xiao mengirim pesan usai mengalahkan anggota Shinji. Dia memuji Shinji yang unggul dan mempunyai pertahanan yang sangat kuat. Sayangnya, anggota Shinji terlalu lemah dan lawannya adalah dirinya. Aku tidak menyangka itu, tampaknya aku ceroboh, ujar Shinji melalui headphone. Ketua Guild tampak terkejut dan bertanya apakah Shinji mengenal Zhu Minxiao. Shinji tidak menjawab pertanyaannya dan sibuk chattingan dengan Mo Xiao. Aku mengincarmu atas perintah Guild. Jangan macam-macam dengan rekor Dungeon Tyranny lagi. Tadinya aku bingung ini soal apa. Shinji, kenapa kau sangat repotkan diri dengan urusan Guild? Kau tahu aku tidak akan mendengar omongan sampahmu.
Ini bukan hanya soal rekor Dungeon. Tidak ada yang boleh melanggar aturan Glory. 荣耀里的规则不允许被破坏。荣耀什么规则？荣耀的规则办了，我们 PK， 谁赢停3年，竞技场团战。我就不能打隐藏 BOSS。 Mozio jelas ingin memenangkan pertandingan ini. Jika dia sampai kalah dan dikeluarkan dari Dungeon, dia tidak akan bisa mengalahkan bos tersembunyi. Dan jika tidak melawan bos tersembunyi, dia tidak akan mendapatkan material langka untuk payung Kuanji-nya. Jadi dia harus menang. Lalu Shinji dan ketua guild pergi untuk menemui kapten. Ketua guild Wenking berlatih di Glory dengan mendaki tebing yang sangat curam. Itu adalah latihannya untuk memperkuat kekuatan dan daya tahan tubuhnya. 但是我们不得不承认，如果他不能飞，可能是他最好的选择。力量是自己和年龄对抗。 Latihan usai dan ketua guild akhirnya bisa masuk ke dalam. Begitu melihat Shinji, Wenking memberitahu kalau pencapaiannya kali ini lebih lambat 1,3 detik dari sebelumnya. Shinji menjawab kalau waktu bukanlah satu-satunya standar. Namun, waktu adalah yang paling bisa diandalkan, balas Wenking. Shinji langsung memberitahu kalau mereka bertemu pemain bernama Jun Muxiao. Dan setelah bertarung, dia tahu bahwa Jun Muxiao adalah Yeqiu. Bukankah Yeqiu sudah pensiun? Bagaimana bisa dia ada di Glory? Dia sangat aktif di Glory. Dia memecahkan 2 rekor Dungeon Tyranny dalam 3 hari. Jelas Shinji. Memanfaatkan para pemain amatiran di Glory tentu mudah dilakukan. Komentar Wenking. Selanjutnya kita akan diceritakan kalau Yeqiu dan Wenking adalah rival yang abadi di Liga Glory. 交锋之后，今晚他们在全明星赛的舞台上再次为荣耀而战。 对手是你，下次不会让你啊，不会半途而废。那就明年全明星见吧。 Lalu Wenking pun memutuskan untuk bertanding. Dia ingin melihat seberapa lemahnya Yeqiu sekarang. 参加战斗，并且伤害不足。 Lalu pertandingan yang dinantikan akan segera dimulai. 是。 中了，还差1分就秒掉了。完了，我要被激活秒掉了。先走位，有我在，秒不掉。我去，不对，这治疗都溢出了，下次他们再做定。秒到张新杰，霸图是不会减 Di sini saya jelaskan sedikit kalau The Ambition maksudnya adalah Guild Tyranny. 员的。我再重复一遍，请。 哇，行了！国歼114-236，枪炮178-319。没想到叶总，别和他们浪费时间，收我。一班，给我一个鬼阵。收到。 上当！这血怎么没加伤啊？ Di saat Jun Muxiao merasa menang, disitulah rival abadinya 泰迪不知道 datang. 是这个职业。副排长，
还没有看清来者。这个人 Setelah meratakan permainannya, terjadilah pertarungan satu versus satu antara Han Wenqing dengan Jun Muzhou. 想活废！难道退出？放手给我，没玩火。 Karena merasa sudah dikalahkan oleh tim Tereni, Jun Muzhou akhirnya mundur. Han Wenqing pun ingin memastikan apakah YQ keluar sendiri atau dikeluarkan. 还是荣耀赛场上见吧。